Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dimas Himawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan review atau update untuk bahan bonsai black pen yang usianya kurang lebih 11 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini kita berada di kebun rumah ya. Ini di atas dak milik Mas Pendi. Itu lagi sibuk-sibuk mencari gulma ya, atau membuang gulma. Nah, selamat sore Mas Pendi. Sore Mas. Gimana kabar? Jumpa. Iya. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Ini kemana aja ini Mas? Kok lama sekali ini nggak nongol di channel saya Mas? Di Jakarta. Di Jakarta. Sama di Kalimantan proyekan. Proyekan. Ya. Sibuk ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kebetulan ya, ini udah lama sekali kita tidak review tanaman black pen milik Mas Pendi ya. Ini kisaran berapa bulan ini Mas? Ini dari semai biji pertama kali 11 bulan. 11 bulan. Ya, untuk yang angkatan ini yang udah di polybag ukuran 30. Oke, yang ini ya Mas. Ya, betul. Oke teman-teman, ini usia 11 bulan ya. Usia 11 bulan, udah 1 jengkal lebih ini tingginya. Ini 20 sampai 30 cm. 20 sampai 30 cm. Nah, oke, ini sudah apa namanya? Sudah lumayan tinggi ya, ini dari semai. Nah, ini untuk perawatan sendiri Mas, ini bisa subur-subur seperti ini gimana Mas? Jadi kalau misalkan untuk perawatan itu sebenarnya seperti bibit ataupun bahan bonsai pada umumnya ya, yaitu mulai dari pemupukan. Terus yang jelas kalau untuk saat ini saya lebih suka ke pakai yang organik. Organik untuk apa, Untuk media atau pupuk Mas? Pemupukannya. Oke. Nah, di sini kan bisa dilihat nih ya. Ini pupuk kandang ya. Jadi bukan pupuk kandang yang berupa kalau kayak kita kan biasanya kotoran kambingnya, itu Iya. yang bulat-bulat itu. Benar. Ini memang kotoran kambing, hanya saja ini yang udah tercampur sama urin dan juga apa namanya, rumput, sisa rumput. Oh iya Jadinya iya. seperti humus. Oke, ini teman-teman ya, ini untuk pupuk organiknya ini yang sudah tercampur dari kotoran kambing, urin hewan ya, sama apa namanya, rumput-rumput. Jadi ini Mas Pendi menggunakan apa namanya, pupuk organik. Nah, ini untuk sampai apa namanya, sampai 11 bulan ini Ya. apakah ada apa permasalahan untuk perawatannya Mas? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada masalah sih. Maksudnya kalau terutama ini kan tadinya kan di polybag kecil ya. Oke. Terus di pemindahan karena memang kita pemindahan tanpa kita mengganggu akar, jadi alhamdulillah juga perkembangan langsung apa namanya, lancar aja, nggak ada masalah sih. Maksudnya ngedrop atau apa nggak ada. Oke, jadi memang untuk perawatan sendiri ini nggak begitu susah ya Mas? Nggak. Bisa dibilang sama seperti bahan-bahan yang lainnya gitu. Nggak ada perlakuan khusus sebenarnya. Mungkin perlakuan khususnya saat semai saja sih sebenarnya. Oke, nah ini untuk apa namanya, yang sudah berusia 11 bulan ini di harga berapa ini Mas? Itu untuk yang dari 20 cm sampai 30 cm itu kisaran harga dari 250 sampai 350. Oke ya teman-teman, ini dari 20 sampai 30 cm ini di harga 250 sampai 350 ribu rupiah. Jadi apabila para pecinta bonsai ini minat, nanti langsung komen saja, nanti saya kasih nomor WA nya Mas Pendi. Nah, ini ada apa namanya, berapa apa, bukan berapa jenis ya Mas, ini kan ada yang baru sekian bulan. Nah, ini kebetulan yang di depan kita ini 11 bulan. Kalau untuk yang usia 1 tahun kebetulan udah terjual semua. Yang 1 tahun udah terjual semua. Yang udah dibawa ke Jawa Timur sama ke sebagian di Bandongan Ungaran. Oke, nah kalau yang lainnya yang umur masih berapa bulan, ada nggak yang Mas? lainnya ada juga yang usia Oh. 8 bulan lah, 8 Oke. bulan, kisaran 8 bulan. Ya teman-teman, kita lihat yang usianya baru 7 atau 8 bulan ini banyak sekali ya ini. Oke, ini yang usianya baru 7 bulanan ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Batangnya sebesar ya rokok mil ya, Iya, ini masih kurang lebih lah.
Masih kecil ya. Nah, untuk segede ini di harga berapa ini Mas? 75.000 untuk yang sekian. 75.000 satunya. Satu. Nah, ini ada per berapa, di harga berapa nggak Mas kalau yang Untuk ukuran ini? Per 10 itu biasanya kita jualnya di angka 50.000. Oh, berarti kalau per 10 di angka 50.000. Untuk reselleran. Oke ya teman-teman. Jadi kalau minat yang murah meriah ini Ya sekitar 10 cm lah. ini kalau ijen, bahasa Wonosobonya tuku ijen itu Rp75.000. Tapi kalau per 10 ini untuk harga reseller ini bisa Rp50.000. Jadi sangat ini ya, sangat apa, membantu mungkin dalam finansial, sangat membantu karena ini per 10-nya itu kortingnya 25.000 kali 10 aja udah 250. Ini udah dapat pohon yang lainnya. Nah, ini memang benar-benar Mas Pendi ini untuk sementara agak fokus di black pen ya Mas. Ya jenis pinus Dan cemara juga sih. oke, nah itu kalau yang sebelah sana itu berapa bulan Mas? Kalau yang ini juga hampir sama sih sama yang apa yang ini ya. Oke. Yang kecil-kecil ini hampir sama. Oh. Cuma kalau yang besar itu satu angkatan yang 11 bulan. Yang di belakang itu Ya, berarti itu yang 11 angkatan, bulan yang betul. pertama tadi. Tuh, kalau yang ini yang 8-9 bulan lah. Oke, ya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri untuk apa namanya? Perbandingan dari tadi yang baru ini yang 7 bulan atau kisaran 8 bulan ini di angka 75.000 ya Mas. Ini di angka 75.000 per satunya. Tapi kalau misal teman-teman minat ini di angka 50.000 tapi per 10. Jadi lebih murah tentunya ya. Memang di sini perbedaannya itu kayak apa ya? Di media juga ternyata sangat berpengaruh gitu. Contoh untuk yang di bawah itu kan kita juga ada juga itu media kita pakainya tanah dan juga skam. Oke. Tapi untuk perkembangan tetap memang bagus pakainya pasir. Tetap sungai pasir ya? Kita ya. Pasir sungai sama skam. Jadi perbandingan tetap 3:1, 3 untuk skam, satunya pasir. Nah, kalau di bawah itu tanah perkembangannya agak kurang Ya, betul, Oke teman-teman ya. Itu juga di sana ada banyak sekali, ada sinensis juga dan ada terutama ada black pen itu di sepanjang lahan itu. Ya, itu semua adalah bibitan black pen. Nah, kita di sini fokus ke apa? Black pen yang usianya di angka 11 bulan. Ini di angka 11 bulan ini untuk batangnya pun bisa dilihat besar ya. Oke. Ini jari. Kalau yang ini dianggap berapa ini Mas? Kalau ini ada 300-an kalau yang seperti 300 ribuan ya Nah, Mas. batangnya teman-teman kita bisa lihat besar. ini di angka 300.000 untuk yang sebesar ini tentunya ya. Ini tinggal ngelos pembesaran. Ini untuk efektifnya pengawatan ini di panjang berapa menurut jenengan ini Mas? Jadi tergantung ya, maksudnya tergantung di artian di sini kita mau buat ukuran medium atau ukuran small. Kalau misalkan untuk ukuran small biasanya kita di 10 cm pun udah mulai ada pengawatan gitu kalau misalkan untuk ukuran small ya. Tapi kalau untuk medium, large ya kita di 50 cm masih bisa. Karena termasuknya ini sangat lentur. Dibandingkan dengan sinensis hijau ini masih sangat lentur untuk black pen. Bisa dilihat di sini. Ya ini yang udah ini bisa dilihat. Jadi memang sangat ini. lentur. Ini Jadi langsung nggak usah takut dipraktekkan misalkan ya. ternyata sudah sampai setengah meter Ya. atau bahkan apa namanya besar batangnya bisa sebesar jempol ataupun spidol marker itu ya, Iya. itu masih bisa ditepuk. Oke, jadi ini memang benar-benar lentur ya Mas ini. Iya betul. Ini ya, ini langsung dicoba aja. Oke, jadi ini di angka 250 sampai 350.000. Nah, untuk per 10-nya ini di angka berapa Mas? Kalau Yang untuk per 10-nya itu di angka 200. di angka 200.000 teman-teman untuk per 10-nya ya. Jadi memang murah meriah. Jadi lebih murah beli banyak tentunya ya Mas. Iya betul. Oke ya teman-teman, ini adalah apa? Salah satu karya milik Mas Fendi dari Sungai Beji yang baru usia 11 bulan ini sudah tinggi segini. Dan untuk apa namanya kesuburannya sendiri ini teman-teman bisa lihat ya.
ini sangat subur dengan menggunakan pupuk organik. Nah, ini tips dan triknya ini apa Mas untuk perawatan dari black pine sendiri ini Mas? Kalau untuk yang dari saya sendiri, dari black pine itu adalah kunci utama adalah di media ya. Oke. Jadi media itu memang sudah semua saya coba, mulai dari tanah, pasir full, bahkan sekam bakar ataupun sekam mentah itu sudah saya coba semua, dan ternyata memang paling cocok untuk saat ini adalah menggunakan pasir dan sekam saja. Yaitu sekam 3, pasir 1. Terus untuk nutrisi atau pemupukan kita pakainya pupuk kandang saja. Kalaupun misalkan mau dikasih tambahan nutrisi, kita biasanya pakainya Dekastar. Kalau pakai NPK, saya rasa mungkin memang untuk di pertumbuhan bisa lebih cepat, hanya saja memang di kelenturan batangnya itu sangat berbeda, dan juga dia lebih rentan terhadap penyakit maupun perubahan suhu. Contohnya kenapa saya bilang perubahan suhu, misalkan contoh black pine dari sini terus kita kirim ke Riau, ke Medan, itu biasanya kalau kita pakainya NPK itu ngedropnya akan sangat berasa gitu, bahkan bisa mati. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini kita bahkan sudah kirim sampai Kalimantan, terus Riau, Medan, itu selama ini tidak ada kendala sama sekali. Termasuknya bandel. Apalagi yang sebelah sini kan termasuknya belum saya kasih nutrisi apapun. Iya. Nah, ini bisa dibilang lebih bandel itu ya. Lebih tahan dalam perubahan cuaca gitu. Oke, jadi di media memang benar-benar berpengaruh ya Mas? Entah itu di hawa panas ataupun hawa dingin, bagusnya seperti itu. Karena kebanyakan kan medianya kan macam-macam gitu kan. Maksudnya udah takut dulu black pine itu seringkih itu nggak sih gitu. Dan ternyata saya juga udah pernah coba untuk bongkar akar. Jadi akar memang saya saya bersihin, kebut gitu, terus saya kasih di on the rock, alhamdulillah juga hidup juga. Jadi memang nggak masalah, ada di sana memang saya coba satu, alhamdulillah hidup. Nah, makanya sekarang juga lagi pesen juga mulai gitu untuk on the rock sendiri gitu. Nah, ini apabila ada teman-teman minat ini alamatnya mana ini Mas? Untuk alamat sendiri ada di Desa Kuripan, Kecamatan Garung, RT 05 RW 01, lebih tepatnya di Jalan Raya Dieng kilometer 11. Pinggir Jalan Raya Pas. Nomor WA-nya Mas? 0857 7509 4765. Untuk alamat Facebook? Alamat Facebooknya Fendi Ahmad. Nah, kebetulan untuk akhir bulan ini tanggal 31 saya berangkat ke Jepang. OTW Jepang lagi ya? Betul. Jadi ya selain daripada nyari modal, juga buat belajar lagi tentang memperdalam lagi untuk black pine ya, terutama. Sebenarnya kita juga udah ada juga jenis yang lain. Ada white pine, terus ada senjumaru dan kotobuki. Tapi memang untuk saat ini masih saya keep, tahan dulu, kita perbanyak dulu. Mungkin kita grafting biasanya. Siap. Mas Fendi, terima kasih sekali untuk ilmunya, untuk tips dan triknya ini. Semoga tambah sukses selalu, sehat selalu, dan lancar terus untuk usahanya. Saya izin pamit pulang dulu Mas Fendi. Terima kasih. Ya teman-teman ya. Ini tadi punya Mas Fendi ya. Ini kalau minat langsung hubungi aja. Nanti mungkin Mas Fendi ada orang di rumah tentunya yang bisa bantu untuk penjualannya. Semoga untuk review kita hari ini sedikit banyak dapat menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri, salam pecinta bonsai Indonesia. Jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia tetap selalu dukung dan subscribe, komen-komen ya yang manis-manis di bawah tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.